Halo, kembali lagi di channel Motovlog. Hari ini kita akan memperbaiki jok atau kulit jok motor racing. Ini kalau kalian lihat, ini udah robek parah nih. Ini membuat motor tidak bagus, nampak jelek. Walaupun sedikit robek di ujung, tapi nampak jelek. Kita akan ganti kulit jok baru yang sama persis seperti ini, walaupun tidak ori tapi sama persis. Daripada ini jelek kali, sudah sobek belakang motor, dari nampak butut. Kita akan ganti kulit jok baru. Saksikan video sampai selesai. Bila kawan-kawan belum subscribe ini, bisa bantu subscribe. Jangan lupa di like juga video ini. Oke, ini kulit jok barunya sudah kita beli dan kita akan pasang ke bengkel supaya rapi. Tempat kawan kalau pasang sendiri mungkin tidak rapi ini, karena dia harus ditarik dua sisi, harus dirapatkan, tariknya harus ketat. Kalau enggak dia akan jelek dan tidak rapi. Oke, ini kita sudah sampai di bengkel. Kita langsung saja bongkar dengan membuka dua baut 12 di belakang. Dua baut belakang kita buka, langsung kita copot joknya. Ini langsung saja kita copot joknya, kita eksekusi untuk melepas kulit jok yang lama. Nah, ini kotor kali ya, jadi ada karetan dikit. Oke, ini langsung saja kita buka kulit jok yang lama. Jadi perbaikan atau pergantiannya ini, dia tidak menggunakan staples atau tidak menggunakan staples untuk memasang yang baru, melainkan mengaitkan ke pengait yang sudah disediakan di jok. Dikarenakan ini bagian joknya ini bukan menggunakan plastik ABS atau fiber, melainkan ini seng. Jadi tidak bisa pemasangannya menggunakan staples atau di clip, tidak bisa di clip ya. Ini harus dikaitkan ke tempat pengaitnya yang sudah tersedia di jok. Jadi caranya seperti itu. Sebelum itu kita lepas penyelamannya itu dengan menyongkel bagian pengaitnya ini dan membuat pengaitnya itu tegak lurus supaya bisa memasang yang baru nanti. Kalau posisinya tidak tegak lurus, pengaitnya itu tidak bisa kita pasang yang baru, dikarenakan nanti dipaskan lagi. Setelah pas dipasang ke pengaitnya, baru kita dilipat lagi ke dalam, diketuk ke dalam pengaitnya ini supaya rapat. Jadi ini kita akan buka satu persatu pengait dan kita posisikan pengaitnya ke atas lurus ya. Semua pengaitnya kita posisikan ke atas lurus supaya mudah kita pasang jok yang baru. Jadi kalau motor kawan menggunakan staples atau anak klip untuk memasang jok, itu berarti joknya bukan ori, melainkan tempat joknya itu plastik, dan itu terbuat dari plastik, bukan terbuat dari seng ya. Kalau ini terbuat dari seng, jadi lebih kuat dan lebih kokoh ya. Kalau dari seng ini lebih kuat dan kokoh. Kalau dari plastik sebenarnya lebih mudah untuk pemasangan joknya, cuma kalau saya rasa lebih bagus yang model seperti ini pengaitnya. Ini kulit jok yang baru.
Jadi kalau pengaitnya ini dikaitkan dengan pas. Kita lagi pemasangan jok yang baru, kita paskan dulu posisinya, baru kita kaitkan satu sisi ke satu sisi yang lain. Harus dipaskan, jangan mereng-mereng ya, karena kalau mereng-mereng dia tidak bisa pas dalam mengait ke sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ini satu persatu kita tarik, kita paskan ya. Sebenarnya ini kalau mau masang kulit jok ini bisa pasang sendiri juga. Kawan-kawan bisa pasang sendiri juga, karena kalau model jok seperti ini tidak menggunakan staples atau anak klip, melainkan cuma mengaitkan seperti ini ya. Jadi kawan-kawan bisa pasang sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel, tinggal beli online kulit joknya, pasang sendiri rumah. Tapi pastikan tempat joknya itu yang original seperti ini ya, yang model seng. Jadi sebelum itu kawan-kawan coba cek dulu joknya itu model seng atau model plastik. Jadi kalau model seng ini bisa pasang sendiri di rumah. Tadi saya kemarin tidak mengecek, saya pikir ini model plastik. Saya cek setelah sampai ke bengkel, saya cek dibuka, ternyata ini model seng, jadi tidak bisa menggunakan anak klip atau staples nih ya. Jadi kita mengaitkan satu persatu seperti ini ke tempat pengait bawaan dari jok. Jadi lebih mudah pergantiannya, cuma kita harus paskan presisi dudukan atau tarikannya harus kencang, kalau enggak dia tidak bagus ya. Penampakannya atau pemasangannya tuh kendor, tidak bagus. Kalau kendor dia harus ketat, harus presisi ya. Jadi disitu yang jadi kendala, harus rapi dalam pemasangan dan menarik di satu sisi ke satu sisi yang lain. Kedua sisi harus pas ditariknya. Jadi kalau mau ganti model tahu boleh juga, yang model tahu lebih empuk, harga 50 ribuan di online. Kalian bisa beli yang model tahu 50 ribuan di online. Kalau ini harganya cuma 45 ribu. Jadi ini yang model standar tapi bukan original. Ini hanya yang 45 ribu harga. Jadi ini kita sudah selesai mengaitkan semua pengaitnya, lalu kita ketok satu-satu seperti ini pengaitnya. Kalau sudah pas, sudah ditarik pas dan sudah ketat, tidak ada longgar-longgar, langsung kita ketok pengaitnya seperti ini supaya tidak lepas jok ya. Satu persatu harus ketok seperti ini. Jadi kalau masang jok baru tinggal dicongkel pakai bang min ya, satu persatu, tapi jangan terlalu kencang, nanti patah pengaitnya. Kalau patah ya tidak bisa lagi dipasang, sangat beresiko juga. Harus hati-hati juga dalam pemasangan dan melepas jok yang lama dan memasang jok yang baru, itu harus hati-hati juga. Karena kalau patah pengaitnya ini kita tidak bisa mengganti jok yang baru lagi, harus beli satu set yang model plastik ya, atau yang model seperti awal seperti ini yang udah seng. Tergantung selera dan budget kawan. Jadi ini sudah selesai kita pasang ya. Kita pasang kembali ke motor dengan 2 baut. Jadi pemasangannya dan melepasnya cuma 2 baut di belakang. Sangat simpel untuk pemasangan jok racking. Ini seperti ini. Bisa menggunakan kunci pas atau kunci sok atau kunci T, mana yang lebih mudah. Tapi kalau ini lebih mudah pakai kunci T. Kunci pas seperti ini mudah juga, cuma kalau kunci T itu lebih cepat pemasangannya. Oke kawan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like juga video ini. Oke kawan, ini udah
Selesai kita pasang jok baru. Ini joknya sudah selesai kita pasang. Ini penampakan hasil pasangan jok baru. Ini joknya kan mau ganti yang model tahu yang itu ada dijual di Shopee. Yang model tahu itu lebih enak duduknya dan lebih empuk. Jadi ini sudah tadi sini kan robek ya. Ini sudah ganti yang baru. Sudah robek lagi, sudah mantap. Kita lihat hasilnya, kawan. Hasilnya dari jarak jauh, motor kelihatan lebih bersih ya. Jadi lebih kinclong. Oke, sekian vlog hari ini tentang penggantian jok motor ereking. Bila ada pertanyaan mengenai jok motor ereking bisa komen. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.